Tapak Astral Present. Mitos ganjil naik ke gunung ternyata tidak hanya berlaku di negeri kita Indonesia, karena ini juga terjadi di belahan dunia lain. Salah satu contoh adalah Rusia. 9 orang pendaki mendaki gunung, tepatnya di Gunung Ural, dan berakhir dengan sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan. Ingin tahu kelanjutannya? Saksikan terus Tapak Astral. Mohon dukungannya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, dan share konten ini ke teman, keluarga, dan sosial media kalian. Jangan lupa juga follow akun Snake kami di Tapak Astral. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke TKP. Saatnya menembus batas logika. Kita tahu di Indonesia ini ada mitos larangan naik gunung dengan jumlah ganjil. Dalam artian apabila naik gunung, kalau mau berdua, ya berempat. Kalau berempat, ya berenam. Intinya harus genap, jangan ganjil. Dan ini dikatakan mitos, ya kan, di negara kita. Yang anehnya rata-rata terjadi, gitu kan. Tapi yang lebih mengejutkan, mitos ganjil ini ternyata tidak hanya terjadi di negara Indonesia, namun ada juga di belahan negara lain. Terjadi pada tahun 1959. 9 pendaki profesional mencoba mendaki Gunung Ural. Mohon maaf apabila saya salah mengucapkan katanya, kata tempat, lokasi, ataupun gunung, sebab lidah saya lidah Indonesia, bukan lidah Vladimir Putin. Ke-9 pendaki ini mendapatkan sesuatu hal tragedi yang sangat menyeramkan. Mereka mendaki ke puncak Gunung Ural, yaitu Gunung Narodnaya, dengan ketinggian 1895 meter. Namun ternyata ke-9 pendaki profesional ini seakan mengantarkan nyawa ke gunung itu. Ingin tahu lengkapnya kan? Kita akan tanya sama Bro Dev untuk menceritakan tentang tragedi mematikan di tahun 1959 ini, di saat zaman Soviet masih berdiri. Bagaimana bro? Jadi gini, Brother Joe, dari 9 pendaki itu terdiri dari 7 pria dan 2 wanita. Mereka itu mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Teknik Negeri Ural. Nah, ke-9 pendaki itu meninggal dengan cara yang cukup berspekulasi tinggi, terutama di daerah-daerah dekat sana gitu. Kayak ada masyarakat dekat sana. Jadi berspekulasinya tuh tinggi. Soalnya cara meninggalnya mereka itu cukup aneh gitu. Pemimpin dari pendaki tersebut namanya itu Igor Dyatlov. Mereka mendirikan camp di dekat daerah namanya Kholat Shekhl. Nah, Kholat Shekhl ini artinya gunung mati atau puncak diam. Nah, menurut Brother Joe,
Gunung Mati atau Puncak Diam ini apa maksudnya? Karena saya bukan ahli ya, kita mencoba untuk berasumsi saja. Dilihat dari namanya Gunung Mati, Puncak Diam, berarti bisa dikatakan puncak ini tidak ada penghuni sama sekali. Karena mungkin masuk akal juga. Karena ini kan memang karakter gunung ini kan gunung bersalju, ya kan? Apalagi udah gunung bersalju di puncak, tentu tingkat dingin itu sangat luar biasa. Tidak hanya membuat manusia menjadi sesak, namun juga hipotermia mungkin kan? Tapi saya nggak tahu ya, itu hanya asumsi saya aja. Mungkin coba dilihat di data keterangannya apakah benar puncak itu tidak berpenghuni. Gitu. Karena kalau puncak gunung yang berpindah-pindah itu ngeri juga bro. Gitu kan. Memang gunung harus diam. Kalau berpindah-pindah namanya bukan gunung. Nah, tadi asumsi dari Brother Joe itu benar ya. Gunung Mati itu karena memang kalau misalkan ada ini longsor, itu layaknya kayak tsunami, longsor saljunya itu. Badai. Ya. Nah, dan maksudnya puncak diam di sini itu memang di daerah Kholat Shehel ada daerah tertentu yang nggak boleh diinjak oleh manusia. Nah, bentar. Alasannya apa? Kenapa nggak boleh diinjak oleh manusia? Apa di sana? Memang cagar alam, ya. Kita berasumsinya yang baik-baik dulu nih. Cagar alam dilindungi oleh negara atau ada something wrong di dalamnya? Jadi begini. Orang-orang tidak boleh menginjak ke salah satu daerah yang dilarang karena daerah tersebut itu ada tanah khusus. Tanah khusus dari masyarakat asli sana. Mereka itu orang-orang Mansi disebutnya. Suku Mansi itu? Ya, suku-suku Mansi ada di sana. Bahkan mereka pun tidak pernah gitu nginjak ke sana soalnya itu hutan, daerahnya tuh hutan lebat, dikerumuni oleh pohon-pohon pinus. Disinilah insiden pertama terjadi ya. Para tim investigasi menemukan tenda. Nah, tenda itu si pemilik 9 pendaki tersebut. Setelah dilihat, diobservasi oleh tim investigasi di sana, di dalam tendanya itu mereka meninggalkan banyak sekali persediaan. Brother John, kayak gimana itu pendapatnya? Jadi kalau mendengar dari ceritanya, satu dari kronologi setelah terjadinya musibah kepada 9 pendaki ini, tim investigasi menemukan barang-barang yang tertinggal. Itu yang satu. Iya. Yang kedua, tenda yang sudah berserakan. Berarti ini kan ada sesuatu hal yang membuat mereka ketakutan. Benar. Hingga mereka tidak berpikir dengan logika. Yang penting sekarang saya selamat dari rasa takut itu. Yes. Sehingga tidak berpikir untuk berkemas-kemas dahulu. Dari sana kita bisa melihat ini antara bencana alam, karena tadi katakan gunung ini suka longsor, yang bisa jadi karena adanya longsor mereka langsung pergi, kan? Atau yang kedua, mereka melihat sesuatu hal yang berbeda dengan mereka, dan itu membuat mental mereka down. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, ada sesuatu hal, makhluk, entah itu binatang, entah itu manusia, katakanlah manusia, membawa senjata, entah itu senjata api atau apa. Intinya senjata yang bisa mengancam nyawa mereka, sehingga mereka terburu-buru melarikan diri.
Itu menurut asumsi saya, karena saya kan nggak tahu lengkapnya kayak gimana ceritanya. Nah, jadi gimana kelanjutannya? Jadi kelanjutannya kayak gini. Sebenarnya asumsi Brother Joe itu benar. Soalnya spekulasi masyarakat yang di sana pun sama asumsinya. Karena ada bukti di mana di dalam tenda mereka itu ada sobekan tenda, dan sobekan itu disobek menggunakan pisau. Nah, berarti jelas pelakunya adalah manusia. Karena nggak mungkin monster atau yeti ataupun binatang bawa belati ataupun bawa golok. Kan nggak lucu. Ada beruang kutub bawa golok. Itu beruang apa jaga sembung? Iya kan? Ya. Nah, jadi setelah diobservasi, bukan hanya persediaan saja yang ditinggalkan, tapi pakaian-pakaian pun ditinggalin. Termasuk kolor, cangcut, dan lain sebagainya. Enggak. Justru itu, hanya cangcut doang yang mereka pakai. Ada yang pakai cangcut. Nah, ini Bentar bro, kita jangan fokus ke cangcut. Kita sekarang fokus ke masalah 9 pendaki ini takdirnya seperti apa gitu loh. Nah, iya. Bentar, di sini pengen dijelaskan. Jadi, setelah tim observasi ya, melihat adanya 9 jejak dari 9 pendaki tersebut. Nah, jejak itu bisa dikatakan jejaknya itu bermacam-macam. Soalnya bisa dispekulasikan sama tim observasi bahwa ke-9 pendaki itu setelah kabur dari tendanya, ada yang pakai kaos kaki doang, ada yang pakai sepatunya sebelah, bahkan ada yang nggak pakai alas kaki. Itu kan di salju. Untuk saya yang awam ya, setolol apapun orang, ya kan? Ya. Dia tidak akan berani keluar tanpa menggunakan pakaian-pakaian yang memadai. Apalagi lokasinya itu berada di tempat-tempat yang bersalju. Tentu dia harus menggunakan pakaian yang tebal, gitu kan? Benar. Nah, berarti ada ketakutan yang berlebih dari mereka sehingga akal sehat mereka mati karena sudah dikalahkan oleh rasa takut yang berlebihan. So, tidak lagi memikirkan baju, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Yang penting mereka selamat. Mungkin awalnya mereka seperti itu. Meskipun mungkin endingnya ya tetap aja seperti, ya katakanlah kesialan gitu buat ke-9 orang ini. Benar. Soalnya sebodoh apapun orang, kalau misalkan keluar di derajatnya di bawah 0, itu gak mungkin tanpa bawa pakaian atau apalah gitu. Nah, Brother Joe, di sini lah spekulasi makin tinggi. Karena setelah tim mengikuti jejak kaki mereka menemukan 6 korban. Tapi 6 korban di sini dispekulasikan mereka meninggal dengan hipotermia. Tapi ada juga 1 korban yang bikin spekulasi itu makin tinggi. Dari yang 6 itu, Ya. berarti yang 5 itu dianggap hipotermia, Ya. sedangkan yang 1 itu ada keganjilan lain. Ya. Keganjilan itu ada retakan di kepalanya. Retak berarti seperti bekas benda tumpul atau benda tajam. Tapi kalau dilihat di retak, otomatis ini benda tumpul kalau menurut saya. Nah, menurut forensik, korban yang retak di kepalanya itu layaknya ditabrak mobil katanya. Berarti sangat keras pukulannya. Nah, dari sana dispekulasikanlah ke orang-orang Mansi. Yang tadi, suku-suku Mansi yang tadi. Jadi suku Mansi dikambing hitamkan dalam artian seperti itu kan? Ya, karena setelah diteliti, mereka itu menginjak ke daerah yang terlarang. Oh iya paham. Daerah yang dilarang, dan sedangkan suku Mansi saja tidak pernah menginjak daerah itu. Mungkin bisa saja daerah itu disakralkan oleh suku Mansi, bro.
Ya. Nah, sebelum kejadian itu, tim observasi mengspekulasikan bahwa sebelum mereka keluar, mereka itu sedang berpesta. Soalnya ada satu perlengkapan barang-barang mereka, ada satu botol vodka atau minuman keras. Kalau misalkan vodka, ya wajar lah ya. Itu kan untuk penghangat, mereka bukan niat untuk mabuk. Karena kan mereka lagi masuk ke area bersalju gitu kan. Nah itu saya nggak jadikan suatu sebab dan akibat. Dan saya pun tidak menjadikan itu sebagai niatan mereka untuk berpesta. Nah itu bisa jadi mereka untuk menghangatkan badan. Gitu loh. Kan nggak mungkin mereka bawa teh celup. Iya kan? Iya. Nggak guna gitu bro. Nah, ada lagi 4 korban lagi yang bikin spekulasi kita tuh makin tinggi, bro. Dari ke semua korban, ya rata-rata kan korbannya itu dispekulasikan sama forensik. Hipotermia. Ya, tapi ada 4 korban lagi ini yang bikin spekulasi tinggi. Ditemukan keempat korban ini tuh berbaring di dekat sungai kecil gitu. Nah, berbaring, tapi keempat-empatnya itu wajah dan kepalanya itu jadi lembek. Bentar bro. Ada something yang mengganggu. Ini kan cuaca dingin ya. Ya. Di bawah 0 derajat kan. Ini tolong dijelaskan. Itu sungainya membeku atau enggak gitu. Karena kalau 0 derajat otomatis itu sungai harus membeku. Benar. Nah gimana? Jadi memang benar sungainya itu membeku, sudah membeku gitu. Jadi, nah mungkin disinilah mungkin forensik agak-agak bikin kita itu merasa adanya doubt atau keraguan. Soalnya kan penyakit, nah ini dia, keempat penyakit dari korban ini tuh dikatakan soft tissue. Yang bikin moy itu kepala sama wajahnya itu. Disebutnya itu kan soft tissue. Soft tissue itu di daerah wajah dan kepala hanya akan terjadi ketika kita tumor atau terlalu lama mengendap di dalam air. Tapi masalahnya kan si sungai itu beku. Jadi gimana itu bisa moy gitu. Nah. Dan logikanya gini. Apabila kata para ahli dikatakan manusia, otak manusia ataupun batok manusia ini bisa menjadi lembek apabila terlalu lama berada di permukaan air. Atau terlalu lama terendam oleh air. Oke, tapi masalahnya ini adalah gunung bersalju yang di bawah 0 derajat. Iya. Airnya pun sudah ngebeku. Benar. Jadi gak mungkin si kepalanya kan nyemplung. Gak mungkin. Terus yang kedua, ini kan bentar, saya mau nanya. Ini 9 korban ini ditemukannya berapa lama setelah kejadian? Kira-kira menurut tim forensik, korban-korban 9 mayat ini itu sudah berapa hari kejadiannya? Dilihat dari data, tim investigasi itu datang sekitar hampir 1 bulan datangnya. Oke, berarti itu jauh kan? Ya, jauh. Setelah kejadian menghilang 1 bulan, baru ditemukan mayat-mayatnya. Oke, anggap misalkan kejadiannya itu 3 minggu lah. Ya. 1 minggu mereka lagi have fun misalkan. Ya. Itu kepala berarti harusnya sudah keras, membeku, fresh, tidak lembek, tidak berbusuk. Sebab itu berada di gunung yang karakternya bersalju. Ya? Tapi kenapa setelah 1 bulan kemudian ditemukan oleh forensik, yang 4 mayat ini kepalanya lembek? Yang dibilang tadi apa? Soft tissue. Iya. Ya? Bukan tisu magic. Iya. Beda lagi itu. Beda lagi ya. Terus gimana bro? Nah, lebih anehnya lagi, dari keempat korban itu ada part dari tubuhnya yang hilang. Ada yang kehilangan mata, kedua matanya, ada yang kehilangan lidahnya, ada yang kehilangan halisnya.
Menurut Brother Joe gimana? dari yang 4 itu. Jadi anggaplah kita wakilkan yang 4 itu si A, B, C, dan D. Ya. Si A hilang lidahnya, si B hilang alisnya, si C hilang matanya, si D hilang hidungnya lah gitu kan. Ini kan memang agak aneh kan. Ya, tapi aneh. saya yakin ini tidak ada something dengan mistis. Ini murni pembunuhan. Dan saya kok punya asumsi memang pelakunya suku Mansi. Nah, kenapa? Itu kan mereka suku pedalaman. Mereka memiliki hukumnya sendiri, hukum alam. Ya. Apalagi kita flashback lagi ke belakang, suku Mansi memiliki wilayah. Yang wilayah itu adalah hutan pinus. Ya. Hutan pinus itu pun bahkan suku Mansi tidak berani masuk. Ya. Berarti disakralkan. Iya, benar. Ya kan? Dan mungkin orang-orang ini melakukan perusakan. Bisa. Itu kan. Karena mungkin bagi mereka itu hanyalah hutan pinus. Ya. Tapi bagi suku Mansi mungkin ada sesuatu hal yang spesial. Nah, itulah pentingnya makanya kita tahu tata krama dan adab, bro. Itu menurut saya ya. Ya. Nah, kalau misalkan menurut Brother Joe bahwa ini teh gak ada mistis, justru ada satu korban yang setelah forensik lihat di dalamnya itu cukup aneh juga. Di dalam dadanya itu luarnya tidak seperti apa-apa, tapi pas dibelah berdarah, banyak urat-urat yang putus seperti gitu. Jadi pendarahan yang sangat fatal gitu di dalam dadanya tuh. Kalau ini saya nggak paham ya, masalah saya bukan ahli forensik, jadi nggak tahu apakah darah itu selama berbulan-bulan di tempat yang dingin bisa membeku atau tidak. Saya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau bagi saya yang bodoh nih, anggap darah ini cair kan, harusnya membeku juga dong darahnya, bro. Iya kan? Cuman memang ada yang aneh, urat-urat putus di sana. Karena setahu saya urat putus itu orang nggak tahu malu, bro. Oke. Nah, setelah diobservasi oleh tim investigasi, juga mereka berspekulasi bahwa mereka pun setuju dengan menurut asumsi Brother Joe ya. Bahkan mereka pun bilang bahwa ini tuh bukan tindakan dari binatang setempat gitu. Nah, jadi setelah tim observasi nih ya, ngeliat-liatin lagi korban-korbannya, dicek-cek gitu ya. Pas dilihat di salah satu korbannya itu ada radiasi, terkena radiasi di pakaiannya itu. Nah, menurut masyarakat setempat ada spekulasi tinggi. Nah, pengen tahu ini asumsi Brother Joe sama nggak sama spekulasi masyarakat setempat? Bentar, nih jadi semakin menarik ya. Sangat banyak sekali yang bisa digali di kisah ini ya. Bentar, tadi saya mendengar soal radiasi. Iya. Berarti ini asumsi ya. Apa mungkin kita flashback nih ke belakang? Ini kan terjadi pada tahun 1959. Iya. Di zaman Soviet masih berkuasa. Iya, berkuasa. Apa mungkin di gunung itu Soviet menyimpan nuklir? Karena ada radiasi, bro. Iya. Gitu loh. Kan bisa jadi gitu kan. Ya tapi saya nggak tahu ya. Ini kan hanya berasumsi, itu nggak ada salahnya kan? Nah, jadi asumsi Brother Joe ini sama ya kayak asumsi masyarakat setempat. Jangan-jangan masyarakat setempat itu saya sendiri lagi. Nah, ada lagi yang lebih mencurigakan setelah ditemukannya bukti itu. Karena wakil kepala kepolisian setempat hanya cukup dia bilang seperti ini. Itu perjuangan yang heroik. Mungkin bahwasannya mereka itu meninggal hanya karena longsor. Katanya cuma seperti itu.
di sini sudah mulai ada konspirasi. Yang 9, oke, ini. Yang 9 korban itu jelas. Ya, 90% saya yakin ini akibat suku Mansi. Cuman setelah pernyataan polisi seperti itu, ini jelas di sana menutupi sesuatu hal yang apabila dibukakan dengan segamblang-gamblangnya, maka ini akan membahayakan keamanan negara. So saya yakin di sana ada nuklir. Makanya langsung saja kasus ditutup dengan diberikan pujian untuk menutup asumsi-asumsi yang lainnya. Ya, diberikanlah angin-angin surga itu. Sekarang heroiknya itu apa gitu kan? Mereka itu semuanya korban ke-9-nya. Dan anehnya, apa yang terjadi dengan mereka ini, menurut saya ya, ini lebih horor daripada ngelihat kuntilanak dan pocong. Nah, jadi di kelompok yang keempat, yang soft tissue itu, nah dari 2 dari mereka teh ada yang agak jauh dari kelompoknya. Nah, 2 korban itu berpose layaknya mereka ingin kembali lagi ke camp mereka. Camp mereka itu sedangkan jauhnya itu 1.700 meter dari kelompok yang 4-an itu. Yang terkena soft tissue. Iya. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, berarti kan mereka tuh di depan ada hadangan something yang bikin mereka pengen balik lagi ke camp. Bener. Ini kita berasumsi ya, bener kalau itu terjadi sama kita. Mereka ketakutan yang berlebih hingga tidak lagi memikirkan kemana arah dan tujuan. Yang penting menjauh dari bahaya. Tapi kenapa ada 2 orang lagi yang posisinya seakan mau balik ke tenda? Berarti ada something di depan yang menghadang mereka. Maka ini jelas pelakunya suku Mansi lebih daripada 1 orang. Banyakan berarti pelakunya. So mereka dikepung, gitu. Nah terus, kenapa suku Mansi seperti itu sama mereka? Saya tetap berkeyakinan meskipun ini hanya asumsi, mereka melanggar aturan yang ada di sana. Dan saya berasumsi bahwa hutan pinus itu adalah hutan yang disucikan oleh suku Mansi. Hukumannya pun spesifik, coba lihat. Yang alisnya nggak ada, yang lidahnya nggak ada, yang matanya nggak ada. Itu spesifik kan? Iya. Ditarget kan? Ya mungkin ada hukum-hukum tertentu. Si ini salah ini ambil alisnya. Si ini salah ini ambil lidahnya. Itu menurut saya gitu kan. Nah, jadi ada spekulasi lagi yang baru setelah Mansi yang tadi ya. Spekulasi yang baru itu ketika adanya lagi investigasi di tahun 2000-an, tim investigasi yang baru itu menemukan bahwa katanya mereka tuh lihat bola terbang atau UFO. Nah, si kepala polisi itu gak percaya, jadi gak diterima gitu. Tapi setelah diinterview pendaki lain katanya emang lihat ada bola terbang katanya. Jadi saksinya lebih dari 1 dan melihat hal yang sama, ada bola terbang. Ya. Bola terbang kan, bukan piring terbang. Ya. Ya. Berarti berbentuknya bulat. Gimana kalau itu balon udara, bisa jadi kan? Bisa. Itu kebetulan ada balon udara melintas, kita juga nggak tahu. Atau seperti balon udara cuaca juga bisa kan? Ya kita nggak tahu, tapi yang pasti saya jelas itu adalah ulah daripada suku Mansi. Ya, karena sangat spesifik sekali. Dan biasanya yang spesifik itu adalah hukum adat biasanya. Dan tidak akan mungkin suatu suku sampai murka seperti itu kalau tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh suku tersebut. Saya tetap yakin ke sana. Kalau masalah UFO tadi bola, tadi kan bilangnya juga bola terbang kan, bukan piring terbang kan? Iya. Ya, itu bisa aja balon udara gitu kan.
Ya, tapi bro, di luar daripada kisah ini dan di luar dari apa yang kesembilan pendaki ini lakukan di Gunung Ural pada tahun 1959, kita turut berduka cita mendoakan semoga korban-korban yang 9 ini diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Amin. Kalau saya boleh tahu, bisa sebutkan ke nama-nama ke-9 orang ini, biar setidaknya rekan-rekan YouTuber kita yang belum tahu itu bisa mendengar. Dengan mendengar namanya, setidaknya kita bisa mengirimkan doa kepada nama-nama orang tersebut di luar dosa-dosa mereka. Karena setiap manusia punya dosa, bro. Ya kan, saya punya dosa, Brother Dave punya dosa, semua punya dosa kan. Tapi gak ada salahnya kita mendoakan ke-9 pendaki ini. 1. Igor Dyatlov. Kedua, Nikolai. Ketiga, Zinaida. Keempat, Yuri Doroshenko. Kelima, Semyon. Keenam, Alexander. Ketujuh, Rustem. Kedelapan, Yuri Krivonishenko. Dan ke-9, Yudmila Dubidina. Ya, kita doakan untuk ke-9 korban. Meskipun ini kejadiannya sudah sangat lama ya, tahun 1959, tapi saya percaya bahwa doa itu sampai. Apapun agama kita doakan sebagai sesama manusia. Tuhan saja mengatakan kepada kita, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Quran Al-Qasas ayat 77. Mendoakan kebaikan kepada orang tidak ada salahnya. Maka semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan pernah sekali-kali melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik dimanapun kita berada, tidak hanya di gunung. Bilal bin Harits menceritakan bahwa dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberitahukan bahwa jin muslim dan jin musyrik bertengkar. Lalu mereka meminta ditempatkan di suatu tempat. Maka Rasulullah menempatkan jin muslim di Al-Jalas. Al-Jalas adalah sebuah perkampungan dan gunung-gunung. Sedangkan jin musyrik ditempatkan di Al-Gaur, yaitu di antara gunung dan lautan. Maka jelas bahwa kebanyakan penghuni-penghuni gaib yang positif itu berada di gunung. Kebanyakan. Ada yang negatif juga. Kuntilanaknya ada, pocongnya ada, itu kan jin-jin korin yang masih mencari jati diri, bro. Ecek-ecek gitu. Pasti ada aja yang kayak gitu. Bahkan para nabi-nabi saja mau berdoa itu kan naik gunung, ke puncak gunung, seakan lebih dekat dengan Tuhan, ya kan? Makanya usahakan apabila kita naik ke gunung, gunakanlah adab kita, karena kita orang yang beragama. Itulah fungsinya agama. Agama adalah sebagai filter, sebagai rem, sebagai pedoman untuk kita. Manual book agama itu. Ya, kalau kita nggak punya agama ya, so kita nggak punya arah. Seenaknya kita aja, semaunya kita saja. Itu yang ke-1 ya. Yang kedua, jangan sekali-kali meremehkan alam. Gitu. Selama kita berpijak di bumi, maka kita harus baik dengan alam. Karena alam ada di sekitar kita. Rumah kita di atas alam, di atas bumi, ya. Maka hargailah alam.
Nah mungkin statement closing dari saya hanya segitu ya bro ya. Ya. Udah segitu aja. Oke Sobat Tapak Astral, terima kasih sudah menyimak, sudah mendengarkan obrolan dan ocehan kami berdua. Apabila ada salah kata dari kami, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sehat selalu untuk kalian. Jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya, komen, like, dan share. Salam Rahayu, saya Jo. Dan saya David. Selamat menembus batas logika.